Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidas syuhur wa anjala al-Qur'ana kama anjala fi Taurata wal Injila bil Jabur wa farada siyamahu wa du'afa lis-shaimil ujur wa faddala qiyamahu wa rutaba'al jajal ma'zur wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail idza aftara ahadukum falyuftir ala tamar wa lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur wa ala alihi wa ashabihi aimatil budur amma ba'd. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih tetap bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan, pertolongan, syafaat baik di dunia ini, terlebih syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat yang saya muliakan, sebagaimana dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 182, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dipardukan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban puasa ini bukan hanya diwajibkan untuk kita sebagai umat Muhammad saja, akan tetapi kewajiban puasa ini memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita, yakni sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, dan umat-umat yang lain. Hanya saja dengan cara yang berbeda, metode yang berbeda. Ada yang berpuasa hanya 1 tahun 1 kali, sebagaimana umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka melaksanakan ibadah puasa 1 tahun cuma 1 kali, di tanggal 10 bulan Muharram. Kalau kita sebut dengan bulan Syuro, Asyura, 10 Syuro. Itu umat Nabi Musa alaihissalam, setiap tanggal 10 Syuro itu hukumnya wajib. Akan tetapi bagi umat Nabi Muhammad SAW, puasa pada 10 Syuro itu atau 10 Muharram itu hanya sunat-sunat saja. Dikarenakan memang dulu ketika Rasulullah SAW datang hijrah di kota Madinah itu, bertemu dengan keturunan dari Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam. Mereka sedang berpuasa, kemudian Rasulullah pun bertanya, kenapa kalian ini kok pada berpuasa pada hari ini? Maka dijawab, ya Rasul, kami berpuasa
memang telah diwajibkan dalam 1 tahun 1 kali tanggal 10 Muharram ini. Tiada lain syukron an nikmatillah, mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keselamatan kepada Nabi Musa dan kaum-kaumnya ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, mau dihabisi, mau dibunuh. Kemudian Nabi Musa berlari ke tepi pantai. Setelah di pantai, Nabi Musa sudah tidak bisa lagi untuk berlari lebih jauh, mau kemana lagi, sedangkan musuh sudah dekat mengejarnya. Akhirnya Nabi Musa mendapatkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Seketika itu Nabi Musa kemudian memukulkan tongkatnya ke lautan, maka lautan terbelah menjadi 2. Akhirnya menjadi jalan yang untuk bisa dilalui. Kemudian Nabi Musa pun bisa berjalan di dasar lautan tanpa ada hambatan. Sampai Nabi Musa selesai ke tepi pantai yang seberang sana. Kemudian yang mengejar dari belakang, Fir'aun dan tentaranya, masih berada di tengah-tengah lautan, dan Allah satukan lagi lautan tersebut sehingga mereka tenggelam kelelep di lautan itu. Nabi Musa dan kaum-kaumnya selamat semua. Maka atas keselamatan inilah kemudian Nabi Musa untuk mewajibkan berpuasa pada hari itu. Jadi momentum yang sangat berharga sekali dan sangat mengenangkan sekali. Kemudian diwajibkannya untuk berpuasa. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar paparan penjelasan daripada umat Bani Israel itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Ana ahaku bi Musa. Kalau begitu ya saya lebih berhak dengan Nabi Musa. Maka aku pun akan berpuasa pada hari itu. Kemudian Rasulullah mensunnahkan kepada umatnya semua di hari tanggal 10 bulan Muharram itu untuk berpuasa 2 hari, yakni puasa Tasu'a dan puasa Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10, atau kalau tidak tanggal 9, 10, tanggal 10 dan tanggal 11. Ini tiada lain kata Nabi untuk membedakan antara umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umat Yahudi, dengan umat-umat Bani Israel kala itu. Dan hukumnya bagi umat Bani Israel ada wajib, akan tetapi bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sunnah-sunnah saja. Lah kemudian bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah hijrah di kota Madinah tahun kedua dari kehijrahan, maka Rasul pun mendapatkan wahyu dari Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yakni surat Al-Baqarah ayat 182 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Disitulah mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum-kaumnya melaksanakan ibadah puasa. Dan sekaligus di dalam ibadah puasa itu Rasulullah malam harinya melaksanakan ibadah sunat, yakni sholat qiyam Ramadan. Dalam hadis
Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sunninat lakum qiyamuhu. Faman somahu wa qomahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayamin waladatuhu ummuhu. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk kalian berpuasanya dan telah mensunahkan untuk qiyam Ramadan, untuk sholat sunatnya di malam harinya, imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan mengharapkan ridho pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tersebut yang melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya dan sholat sunat qiyam Ramadan di malam harinya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kharaja min dunubi kayamin waladatuhu ummuhu. Dia akan keluar dari segala dosa dan kesalahannya, kembali bersih bagaikan bayi yang baru lahir. Maka tiada lain hikmah daripada puasa adalah untuk pensucian dosa-dosa kita yang berhubungan dengan hablum minallah. Sebab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa 100% untuk mentaati dengan sempurna-sempurnanya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti yang namanya manusia itu adalah al-insan makhlul khata wa nisyan. Manusia adalah tempat lali, tempat salah, ya, tempat lupa dan salah. Itu manusia, ada wajarnya. Tapi ya jangan salah terus. Salah terus adalah syaitan, ya. Benar terus ya malaikat. Manusia adalah tengah-tengah antara setan dan malaikat, ya. Maka kadang-kadang ya salah, kadang-kadang ya benar, kayak gitu ya. Tapi jangan sekali banyak salahnya. Maka oleh karena itu, untuk mensucikan dan membersihkan kesalahan kita, setahun sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Makna daripada Ramadan, Ramadhan yarmadu Ramadan, artinya apa? Pembakaran. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu sesungguhnya dia sedang membakar dosa kesalahannya yang diperbuatnya agar dia kembali bersih bagaikan bayi. Yang kedua, secara medis, secara lahiriah, dengan berpuasa dia insya Allah akan membakar segala penyakit yang ada dalam tubuhnya, baik itu penyakit kolesterol ataupun penyakit apa yang lainnya lah ya. Saya kurang begitu tahu urusan medis itu. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sumu taswihu, berpuasalah kamu pasti kamu sehat. Itu jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, ayat 184, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Maka faman syahida minkum syahra falyasumuh, barang siapa orang yang menyaksikan adanya tanggal 1 bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka hendaklah berpuasa. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, antara puasa kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umat-umat yang lain tentu ada perbedaan di dalam teknis ataupun di dalam situasi dan kondisinya. Maka oleh karena itu puasa kita diatur oleh fikih, diatur oleh syariat agama. Di dalam fikih itu, ya, di dalam fikih
ada pembeda antara satu dengan yang lainnya. Maka di sini perlu kita ketahui syarat wajibnya puasa itu seperti apa, syarat sahnya puasa itu seperti apa. Kemudian macam-macam orang yang diperbolehkan buka puasa. Kemudian bagaimana rukunnya puasa. Kemudian kewajiban berqadha bagi orang yang tidak berpuasa dan sekaligus harus imsak menahan diri. Ini antara kondisi satu dengan yang lainnya itu tentu berbeda. Maka di sini agama menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dan yang diatur di dalam ilmu fikih. Hadirin wal hadirat shaimin wa shaimat, ya saya perjelas tentang syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama adalah harus Islam, jelas. Orang di luar Islam ataupun non muslim itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, yang kewajiban berpuasa adalah mukallaf, akilin balikin, adalah orang yang berakal dan orang yang sudah baligh. Artinya apa? Orang yang belum berakal, ya anak-anak kecil itu tidak diwajibkan untuk berpuasa selagi dia belum berakal. Ya, baligin dan juga kewajiban itu sudah baligh. Ketika sudah baligh, anak-anak kecil, anak yang baru 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu, kalau memang itu belum baligh, ya dia berpuasa sudah mampu, boleh-boleh saja, dan itu pahalanya akan kembali untuk orang tuanya, dan itu sebagai latihan bagi anak itu. Akan tetapi dalam kewajiban dia belum memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya untuk berpuasa itu adalah mampu, kuat, ya, kuat. Artinya dia tidak mempunyai penyakit, ketika dia berpuasa itu malah tambah sakit kayak gitu ya. Ketika berpuasa malah semakin sakitnya. Nah itu bagi orang yang mempunyai penyakit kemudian dia berpuasa kok malah tambah sakitnya, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ataupun bagi orang yang sudah al-kibar, yang sudah lanjut usia, yang sudah sangat tua sekali, yang sudah pikun, itu juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hanya saja nanti ada kewajiban untuk membayar fidyah kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah mukimin. Yang berkewajiban untuk berpuasa itu adalah orang yang mukim, yang ada di tempatnya sendiri. Artinya bukan orang musafir. Sebab bagi orang yang musafir itu diperbolehkan untuk berbuka, tidak berpuasa, akan tetapi dengan syarat juga. Pertama, dia keluar dari rumah itu harus sebelum fajar, ya, sebelum subuh. Kemudian yang kedua, jarak yang ia tempuh itu lebih daripada 90 km. Kemudian yang ketiga, tujuan dia keluar dari rumah itu bukan tujuan untuk maksiat, bukan tujuan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diperbolehkan nanti di perjalanan itu dia berbuka ataupun tidak berpuasa. Ini di sini. Jadi perlu jelas, ya, perlu penjelasan, perlu kita tahu yang mana wajibnya puasa itu. Mungkin antara satu dengan yang lain kan berbeda, ya. Kita sehat, barangkali orang lain saudara kita ya tidak sehat, tidak berpuasa, ya memang isinya dibolehkan, tidak wajib bagi orang yang sakit kayak gitu ya. Kemudian ada kita di rumah tidak ngapa-ngapa, kemudian saudara kita ada yang keluar rumah, perjalanan jarak jauh, dia mau bersilaturahim ataupun mau mencari rizki, tempatnya yang sangat jauh lebih daripada 90 km, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi nanti berkewajiban untuk mengqadhonya setelah selesai daripada bulan puasa itu.
dan juga tujuannya bukan untuk tujuan maksiat, dia musafir ataupun keluar rumahnya itu di situ ya. Jadi ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin wa shaimat, mungkin demikian sementara, insyaallah di lain waktu kita sambung lagi dikarenakan ini waktu sudah cukup siang ataupun sudah ya cukuplah bagi kita, dan insyaallah masih kita lanjutkan bagaimana untuk mengetahui tentang syarat sahnya berpuasa, kemudian macam-macam hukumnya orang yang berbuka puasa, ataupun bagaimana rukun daripada puasa itu, dan kewajiban qada dan imsak bagi orang yang berbuka puasa itu. Insya Allah nanti di lain waktu kita sambung. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.